Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya video ini menandakan bahwa kami telah menyelesaikan tugas ujian tengah semester tahap 2 mata kuliah praktikum struktur data yang diampu oleh Ibu Konita Umi Sapitri MSI. Perkenalkanlah kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Nini Sulastri dengan NIM 12070100045. Kemudian ada saya Putri Tarana Sri Nurlita Herliani dengan NIM 12070100151, dan yang terakhir ada Sarah Fauji Huda dengan NIM 12070100064. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan kami dalam menyelesaikan studi kasus 1 mengenai perhitungan statistika dasar. Pendahuluan yang pertama ada latar belakang dari studi kasus 1. Dengan seiring perkembangan zaman, manusia dengan akalnya mampu beradaptasi di bumi ini dengan sangat luar biasa, sehingga kemampuannya itu dapat terus meningkat karena potensi mereka digunakan, dilatih, diasah, sehingga pada belakangan ini dampaknya terasa oleh kita yang melahirkan banyak revolusi, terutama dalam bidang matematika. Proses menghitung pun mengenai sistem penjumlahan, pengurangan, kemudian sistem plus dan minus pertama kali ditemukan pada abad ke-15. Bagian besar kegiatan menghitung pun masih dilakukan manual, hanya menggunakan pena dan kertas. Tapi karena peningkatan potensi tersebut di era sekarang, banyak ditemukan alat bantu bagi manusia untuk mempermudah pekerjaannya berupa kalkulator dan komputer. Jadi komputer itu alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Dalam pengaplikasian pemrograman, khususnya pada statistika dasar, dapat membantu manusia untuk mengetahui akumulasi nilai dari data yang banyak dengan waktu yang singkat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah sistematis yang dapat melakukan pekerjaan tersebut atau dikenal dengan algoritma. Adapun tujuan dari proyek ini untuk mengetahui penulisan algoritma dan naskah program Zappa berdasarkan permasalahan studi kasus 1. Maka dasar teori yang pertama adalah algoritma, diartikan sebagai urutan langkah ataupun perintah yang ditulis secara sistematis untuk menyelesaikan masalah logika atau matematika. Struktur dasarnya sendiri ada sequence, loop, dan selection, di mana kita dapat menuliskan algoritma dengan 3 cara, yaitu narasi, flowchart, dan pseudocode. Nah, kita akan memakai pseudocode dalam kasus ini. Statistika dasar. Statistika adalah cabang keilmuan yang bersinggungan dengan pengumpulan data, olah data, analisa data, interpretasi data yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan preventif atau melakukan prediksi gitu. Dalam keilmuan statistika dasar ini mempelajari kecenderungan pemusatan data, mencari nilai rata-rata, median, modus, cara mencari lokasi data, mengukur penyimpanan data, dan mengukur distribusi data. Data dalam statistika ada 2 jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang dicari dalam statistika umumnya yaitu mencari nilai rata-rata, mencari standar deviasi, dan nilai maksimum minimum. Selanjutnya yang ketiga, implementasi ADT dalam Zappa. ADT ini mendeskripsikan bagaimana hubungan data dengan operasinya. ADT fokus pada apa yang dinyatakan oleh data, bukan tentang bagaimana data tersebut dibangun. Implementasi ADT dapat berupa array, list, tree, tabel hash, maupun graf, atau bentuk struktur lainnya. Dalam studi kasus ini, kelompok kami menggunakan implementasi array, di mana array tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data dalam satu nama variabel. Array hanya dapat menyimpan nilai dengan tipe data yang sama. Kemudian ada metode. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, di mana pengungkapan isi laporannya secara menyeluruh dan kontekstual. Dengan berbagai sumber yang kami gunakan, dimulai dari beberapa modul yang diberikan, jurnal, website, hingga video YouTube. Lalu ada hasil dan pembahasan. 1. Alat dan bahan. Dari studi kasus ini ada bahan, terdapat 3, yaitu nilai praktikum struktur data, nilai Prakdaspro, nilai praktikum fisika,
Lalu untuk alatnya ada operator penjumlahan, operator pengurangan, operator perkalian, operator pembagian, dan operator perbandingan. Wadahnya ada variabel nilai PSD, variabel nilai DASPRO, variabel nilai praktikum fisika, variabel nilai rata-rata, variabel nilai standar deviasi, variabel nilai minimal, variabel nilai maksimal, variabel nilai rata-rata tiap mahasiswa, variabel rata-rata nilai mahasiswa terbesar, variabel rata-rata nilai mahasiswa terkecil, dan untuk hasilnya ada nilai rata-rata setiap mata kuliah, nilai standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata tiap mahasiswa, nilai rata-rata terbesar, dan nilai rata-rata terkecil. Yang kedua ada rancangan ADT. Pertama, definisi masalah. Definisi masalah dari studi kasus perhitungan statistika dasar ini dimulai dengan membuat sebuah perhitungan mengenai statistika deskriptif. Namun untuk mempermudah, diperlukan bahasa pemrograman. Kasus statistika deskriptif ini meliputi perhitungan nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal, dan lain-lain. Dengan ketentuan nilai-nilai 3 mata kuliah yang sudah diketahui dari 10 mahasiswa. Kemudian yang kedua ada identifikasi atribut dan tipe data, di mana pada studi kasus ini memiliki atribut yaitu 3 nilai praktikum meliputi praktikum struktur data, praktikum dasar-dasar pemrograman, dan praktikum fisika dasar. Dan tipenya semuanya integer. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sarah Fauziah Huda. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai rancangan ADT yang ketiga, yaitu spesifikasi operasi. Dalam hal ini, operasinya akan dimuat dalam bentuk ADT operasi integer. Operasi-operasi pada kasus ini meliputi operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Selain hal itu, operasi pada kasus ini setiap bagiannya dibuat sebagai metode. Yang keempat yaitu spesifikasi interaksi data. Jika sebuah algoritma yang sudah dibuat menjadi suatu naskah Java yang dibuat pada salah satu editor, maka untuk menjalankannya kita harus membuka command prompt terlebih dahulu. Lalu masuklah menuju folder atau directory tempat Anda menyimpan file yang akan dieksekusi. Compile file Java yang akan dieksekusi dengan Java nama file.java. Setelah keluar baris baru dan tidak ada informasi error, maka ketik Java nama file. Yang terakhir yaitu pemilihan implementasi. Dalam studi kasus ini menggunakan implementasi dengan menggunakan array. Array adalah tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data dalam satu nama variabel. Secara umum, array hanya dapat menyimpan nilai dengan tipe data yang sama. Array ada yang memiliki satu dimensi, 2 dimensi, dan selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu mencari rata-rata tiap nilai mata kuliah dengan menjumlahkan seluruh nilai mata kuliah tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya nilai tersebut. Kemudian yang kedua mencari nilai deviasi. Jika sudah diketahui nilai rata-rata, kita tinggal mengurangi dengan nilai pada setiap data, kemudian dipangkatkan. Setelah dipangkatkan, bisa dijumlahkan dari semua data yang ada. Kemudian dibagi banyaknya data. Setelah didapatkan hasilnya, nilai standar deviasi bisa dicari dengan mengakarkan nilai tersebut. Kemudian mengenai data maksimum dan minimum. Jika kita mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga terbesar, data yang pertama adalah nilai minimum. Dan jika kita mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, data yang terakhir adalah itu nilai maksimum. Kemudian ada rata-rata tiap mahasiswa. Hal ini perhitungannya sama dengan poin A. Dan untuk yang terakhir yaitu mencari nilai rata-rata mahasiswa mana yang memiliki nilai terkecil dan terbesar dengan menyebutkan nomor urutnya. Terakhir kesimpulan. Dalam pengaplikasian pemrograman, khususnya pada perhitungan statistika dasar, dapat membantu manusia mengetahui akumulasi nilai dari suatu data yang banyak dengan singkat. Dengan menggunakan algoritma. Algoritma ini adalah kumpulan atau urutan instruksi atau perintah atau langkah yang berhingga jumlahnya, dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika atau matematika. Selanjutnya, mengenai statistika, yaitu cabang keilmuan yang secara garis besar akan banyak bersinggungan dengan pengumpulan data, olah data, analisa, dan interpretasi data, yang nantinya akan digunakan untuk melakukan suatu tindakan preventif atau melakukan prediksi.
Dan yang terakhir, mengenai semua perhitungan statistika dasar tersebut, kita menggunakan implementasi dalam ADT pada Japa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin sekian dari kelompok kami, dan tak lupa untuk penulisan algoritma beserta naskah Java mengenai studi kasus 1 telah terlampir dalam laporan. Mohon maaf dengan segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.